Pernahkah Anda merasa gaji sudah naik, bonus cair, atau omset bisnis bertambah, tetapi saldo di rekening justru lebih cepat habis dibanding saat penghasilan masih pas-pasan? Fenomena ini bukan tanda bahwa Anda miskin secara finansial, melainkan indikator kuat bahwa Anda terjebak dalam ilusi kecukupan yang diciptakan oleh sistem ekonomi digital masa kini. Banyak orang kelas menengah Indonesia sebenarnya memiliki arus kas yang sehat jika dilihat dari neraca dasar. Namun mereka terus-menerus merasakan defisit psikologis karena uang bocor melalui celah-celah yang tidak terlihat pada laporan bank konvensional. Masalah utamanya bukan lagi soal harga kopi kekinian atau pengeluaran kecil harian yang sering disalahkan sebagai penyebab kemiskinan, melainkan pergeseran struktur konsumsi yang bersifat sistemik, otomatis, dan didorong oleh algoritma yang dirancang khusus untuk menguras daya beli tanpa memicu rasa sakit saat membayar. Di akhir video ini kamu akan tahu langkah konkret untuk kita tidak miskin, tapi selalu terasa kurang. 5 perangkap uang zaman sekarang. Kita perlu membongkar 5 perangkap uang modern ini satu persatu, bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi untuk memahami mekanisme jebakan tersebut agar bisa merancang strategi pertahanan yang realistis sesuai konteks biaya hidup di Indonesia. Perangkap pertama yang harus kita revisi total adalah mitos faktor latte yang selama ini dianggap sebagai biang kerok kebocoran keuangan. Mengurangi pembelian kopi mahal memang baik, tetapi dampaknya sangat minim dibandingkan dengan fenomena merambatnya langganan digital yang tidak terasa. Di Indonesia, kita menghadapi situasi unik di mana layanan hiburan, transportasi, makanan, hingga utilitas kini dikemas dalam model berlangganan atau pembayaran otomatis yang memotong saldo e-wallet dan rekening tanpa konfirmasi sadar setiap bulannya. Biaya Rp10.000 untuk akses musik, Rp30.000 untuk video streaming, Rp15.000 untuk penyimpanan awan, ditambah paket data premium dan iuran aplikasi produktivitas, jika ditotal bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah per bulan tanpa pernah kita rasakan sebagai transaksi belanja. Ini berbeda dengan membeli barang fisik yang memberikan sensasi kepemilikan. Langganan digital adalah pengeluaran hantu yang hanya terasa ketika tagihan kartu kredit datang. Solusi praktisnya bukan berhenti berlangganan total, melainkan melakukan audit langganan radikal setiap 3 bulan sekali. Cek mutasi rekening dan dompet digital secara manual, identifikasi layanan yang tumpang tindih, dan berani menekan tombol berhenti berlangganan untuk layanan yang frekuensi penggunaannya kurang dari 2 kali sebulan. Dari sini, fokusnya adalah menemukan keputusan kecil yang paling sering menguras dompet tanpa terasa. Prioritaskan alokasi dana hanya untuk 1 atau 2 layanan yang benar-benar meningkatkan kualitas hidup atau produktivitas kerja, bukan sekadar mengisi kebosanan sesaat. Perangkap kedua beroperasi di level neurologis melalui dorongan belanja akibat takut ketinggalan tren yang dipicu media sosial. Algoritma platform konten tidak dirancang untuk membuat Anda bahagia, melainkan untuk menjaga atensi Anda tetap tinggi agar iklan terserap maksimal, dan cara paling efektif melakukannya adalah dengan menciptakan rasa kekurangan buatan. Ketika Anda melihat teman membeli gadget baru, liburan mewah, atau makan di restoran viral, otak melepaskan dopamin yang menciptakan keinginan mendesak untuk menyamakan status sosial tersebut. Siklus penghargaan saraf ini membuat belanja impulsif terasa seperti pencapaian prestasi, padahal itu hanyalah respons kimiawi terhadap stimulus eksternal. Cara memutus siklus ini adalah dengan menerapkan aturan jeda 72 jam untuk setiap pembelian non-esensial yang terpicu dari media sosial. Jangan langsung klik tautan pembelian atau memasukkan barang ke keranjang saat emosi sedang tinggi. Tunggu 3 hari penuh, dan biasanya dorongan dopamin akan mereda sehingga Anda bisa menilai kebutuhan tersebut dengan logika rasional. Selain itu, kurasi umpan media sosial Anda secara agresif dengan menonaktifkan notifikasi akun pemicu konsumtif dan mengikuti akun yang membahas literasi keuangan atau hobi produktif. Ubah lingkungan digital Anda dari etalase toko menjadi ruang belajar, karena willpower saja tidak akan cukup melawan tim insinyur perilaku yang dibayar mahal untuk memanipulasi keputusan belanja Anda. Perangkap ketiga adalah normalisasi utang berkedok kemudahan melalui fitur bayar nanti dan cicilan tanpa bunga yang kini tertanam di hampir semua aplikasi e-commerce dan transportasi daring. Skema ini berbahaya karena menyembunyikan akumulasi utang sesungguhnya di balik antarmuka yang ramah dan proses persetujuan instan. Banyak anak muda Indonesia terjebak memiliki 5 hingga 6 akun bayar nanti aktif dengan limit gabungan yang melebihi pendapatan bulanan, namun merasa aman karena tidak ada surat tagihan fisik atau telepon penagihan. Bahayanya muncul ketika pendapatan terganggu atau ada kebutuhan darurat, karena kewajiban bayar nanti bersifat kaku dan denda keterlambatan bisa melonjak eksponensial. Langkah konkret mengatasi ini adalah dengan menganggap limit bayar nanti sebagai Rp0, bukan sebagai tambahan daya beli. Kalau pola ini mulai terlihat, kamu bisa memperbaikinya dari bagian yang paling dekat dengan hidupmu. Lunasi tagihan bayar nanti segera setelah gajian sebelum dialokasikan ke pos lain, dan tutup akun yang tidak benar-benar diperlukan untuk mengurangi godaan. Ingat bahwa kemudahan akses kredit bukanlah indikator kesehatan finansial, melainkan cerminan seberapa besar institusi keuangan yakin Anda akan membayar bunga dan denda di masa depan.
Perangkap keempat berkaitan erat dengan inflasi gaya hidup yang terpaku pada tonggak karir dan perbandingan rekan sebaya. Setiap kali mendapat promosi atau kenaikan gaji, standar pengeluaran cenderung ikut naik secara otomatis. Pindah ke apartemen lebih mahal, upgrade kendaraan, atau mulai nongkrong di tempat eksklusif. Kenaikan gaya hidup ini wajar sebagai bentuk apresiasi diri, namun menjadi racun ketika besaran kenaikan pengeluaran sama dengan atau melebihi kenaikan pendapatan. Akibatnya, margin tabungan tetap tipis atau bahkan negatif meski gaji sudah 2 kali lipat dari posisi awal. Strategi menghadapinya adalah dengan menerapkan prinsip separuh kenaikan. Setiap kali pendapatan bertambah, alokasikan maksimal 50% dari selisih kenaikan untuk peningkatan gaya hidup, sementara 50% sisanya langsung dialihkan ke investasi atau dana darurat sebelum sempat dibelanjakan. Komunikasikan batasan ini kepada pasangan atau lingkaran sosial terdekat agar ekspektasi gaya hidup bisa dikelola bersama. Definisikan ulang makna kesuksesan finansial bukan dari apa yang ditampilkan di permukaan, melainkan dari ketenangan pikiran dan opsi kebebasan yang dimiliki di masa depan. Bandingkan diri Anda dengan versi diri sendiri tahun lalu, bukan dengan rekan kerja yang mungkin memiliki latar belakang kekayaan keluarga atau toleransi risiko utang yang berbeda. Kesadaran bahwa setiap upgrade gaya hidup adalah komitmen jangka panjang, bukan perayaan sesaat, akan membantu Anda membuat keputusan konsumsi yang lebih berkelanjutan. Setelah memahami keempat perangkap tersebut, kita perlu kerangka kerja anggaran yang adaptif dengan realitas biaya hidup Indonesia, bukan sekadar menelan mentah-mentah rasio 50-30-20 dari buku teks barat. Rasio standar tersebut sering gagal diterapkan di sini karena porsi kebutuhan pokok seperti sewa hunian layak, transportasi komuter, dan pangan bergizi bisa memakan 60 hingga 70% pendapatan di kota besar. Modifikasi yang disarankan adalah menyesuaikan pos kebutuhan menjadi fleksibel antara 50 hingga 60%, keinginan maksimal 20%, dan tabungan serta investasi minimal 20%. Jika pos kebutuhan memang melebihi 60%, maka kompensasinya harus datang dari penurunan drastis pos keinginan, bukan dari pengurangan tabungan. Terapkan sistem amplop digital atau rekening terpisah untuk memisahkan uang operasional, uang bersenang-senang, dan uang masa depan sejak hari gaji diterima. Otomatisasi transfer ke rekening tabungan atau instrumen investasi di tanggal yang sama dengan penerimaan gaji, karena uang yang terlihat di saldo utama akan selalu menemukan jalannya untuk dibelanjakan. Evaluasi efektivitas anggaran ini setiap akhir bulan dengan membandingkan rencana versus realisasi, dan lakukan penyesuaian bertahap alih-alih menyerah total ketika terjadi penyimpangan. Anggaran yang baik bukanlah yang sempurna, melainkan yang bertahan lama dan berevolusi seiring perubahan fase kehidupan. Risiko terbesar dalam menerapkan seluruh strategi ini adalah perfeksionisme yang berujung pada kelelahan mental dan akhirnya kembali ke pola lama. Perubahan kebiasaan keuangan adalah maraton, bukan lari sprint, dan akan ada bulan-bulan di mana Anda gagal menahan godaan atau salah menghitung anggaran. Alih-alih menghukum diri sendiri, perlakukan kegagalan tersebut sebagai data untuk memperbaiki sistem. Mungkin aturan jeda 72 jam terlalu singkat untuk tipe kepribadian Anda, atau mungkin persentase tabungan 20% terlalu agresif di fase awal. Sesuaikan parameter secara iteratif berdasarkan pengalaman nyata, bukan berdasarkan teori ideal. Libatkan pasangan atau akuntabilitas eksternal jika mengelola keuangan sendirian terbukti terlalu berat, karena dukungan sosial seringkali lebih menentukan keberhasilan daripada disiplin individu semata. Pada akhirnya, perasaan selalu kurang bukan disebabkan oleh angka di rekening, melainkan oleh ketidakselarasan antara pengeluaran dengan nilai-nilai pribadi yang autentik. Uang yang dikeluarkan untuk hal yang benar-benar bermakna tidak akan pernah terasa boros, sementara uang sekecil apapun yang dikeluarkan untuk memenuhi ekspektasi orang lain akan selalu terasa sia-sia. Mulailah refleksi ini hari ini dengan mengajukan pertanyaan sederhana. Jika tidak ada media sosial dan tidak ada orang yang mengetahui pilihan konsumsi saya, apakah saya tetap akan membeli barang atau jasa ini? Jawaban jujur atas pertanyaan itu adalah fondasi kebebasan finansial yang sejati. Bagikan di kolom komentar, perangkap mana dari kelima poin tadi yang paling relevan dengan kondisi Anda saat ini, dan satu langkah kecil apa yang akan Anda ambil minggu ini untuk mematahkannya. Diskusi terbuka tentang tantangan keuangan tanpa penghakiman adalah langkah pertama menuju komunitas yang lebih cerdas dan tangguh secara finansial. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.